Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, terserah. Kalau Pak Prabowo Gibran menang, Mas Ganjar nggak akan diapa-apain. Mas Anies nggak akan diapa-apain karena mereka punya hak untuk hidup di negara ini sebagai warga negara. Gara-gara ngelenseringin Gus Dur kan. Dan anak-anaknya ini kan cuma ketiban nama besarnya Pak Karno aja gitu loh. Niatannya udah kelihatan gitu loh. Belum jadi presiden aja udah niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya teman-teman, kemarin baru aja saya ngupload video yang membahas khusus tentang seorang budayawan ya, budayawan senior, Om Butet, di mana saya secara pribadi sangat menyayangkan, sangat kecewa atas kalimat yang dilontarkan oleh beliau yang menurut saya itu kurang mencerminkan ya sosok seorang budayawan. Hari ini saya mendapatkan berita lagi video ya serta komentar dari para netizen yang kalau teman-teman nanti lihat ya, ini tidak hanya sekedar menyedihkan, tapi jujur saya pun merasakan sesuatu yang agak menyeramkan ya, karena saya gak habis pikir. Saya kira sosok Om Butet yang notabene-nya adalah super senior ya, seorang tokoh budayawan, saya berharap cukuplah sampai Om Butet. Tapi ternyata hari ini saya melihat lagi seorang sosok tokoh yang memang udah di atas senior banget ya. Dan kita tahu beliau juga merupakan salah satu putra dari presiden pertama. Dan kita tahu juga ini adalah sejarah juga. Saya pun juga baru melihat ya. Cuman mungkin kalau teman-teman nggak tahu ya, kalau saya secara pribadi baru melihat beliau ikut kampanye ya, ikut berorasi. Yang saya tahu secara riwayat dan sejarah dari cerita-cerita bahwa beliau adalah orang yang jarang berbicara masalah politik. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung aja saksikan videonya seperti apa ya, terutama komentar dari para netizen. Jangan lupa subscribe channel update supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi perihal politik Indonesia, khususnya Pilpres 2024. Selamat menyaksikan. Jokowi itu mau kita apain, kita nanti lah. Kelihatan banget kan? Ya begitulah. Bener kata si Panji. Apa kalian ikhlas gitu loh ngelihat presiden yang nggak bisa ngapa-ngapain disetir gitu loh sama partainya? Sebenarnya yang proklamator nih kan Bung Karno. Mereka anak-anaknya oh iya, si Megawati juga pernah jadi presiden ketiban sangkur ya, gara-gara ngelenseringin Gus Dur kan. Dan anak-anaknya ini kan cuma ketiban nama besarnya Pak Karno aja gitu loh. Niatannya udah kelihatan gitu loh. Belum jadi presiden aja udah niat. Gampang lah itu nanti kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud jadi presiden, gampang nanti mau ngapa-ngapain aja lah. Kelihatan banget nyetirnya gitu loh. Kalian mau punya presiden disetir sama partai? Pilih aja. Guntur Soekarno Putra, abangnya Megawati, mau ngapa-ngapain Pak Jokowi? Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, terserah. Aduh, kacau memang ya. Pak Guntur Soekarno Putra, anak dari Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama, sang proklamator. Dia juga abang dari Bu Megawati. Tapi kok kata-katanya begini, katanya mau ngapa-ngapain Pak Jokowi, presiden kita tercinta. Ya kan? Ini hati-hati loh ya. Konotasinya tuh negatif loh. Ya, mau ngapa-ngapain Pak Jokowi maksudnya apa? Mau melenyapkan, ya, mau menghilangkan atau menonjolkan Pak Presiden Jokowi maksudnya apa? Hah? Jangan abu-abu Pak, maksudnya mau ngapa-ngapain itu apa? Ya, jangan abu-abu sama masyarakat, harus terang dan jelas. Ini bayangkan kalau
Pak Presiden Soekarno kita, presiden pertama kita masih hidup ini, saya rasa malu lah kok anaknya ngomong seperti ini. Tolonglah Pak, jangan memprovokasi masyarakat, jangan memecah bangsa dengan kalimat-kalimat seperti ini Pak. Tolonglah kampanye yang sehat, adem ayam yang sejuk, ya. Satu lagi kawan-kawan, kemarin yang lalu Bu Mega udah sering meremeh-remehkan, menyepelekan Pak Jokowi presiden kita tercinta. Sekarang abang kandungnya katanya mau ngapa-ngapain Pak Jokowi. Bayangkan, itu presiden loh, itu Pak Jokowi loh yang mau dia papain. Gimana kita rakyat biasa? Coba, ya segera sadarlah relawan, simpatisan, pemilih 03 tuh segera sadar. Karena apa? Capres dan cawapres kalian kalau nanti jadi, itu berpotensi akan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Hati-hati, karena tim sesnya aja ngomong begitu. Pak Jokowi katanya mau dia papain. Ya, coba mikir lagi sebelum milih nanti. Ya, segera pindah haluan lah. Coba menurut kalian gimana kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Tahu saudara-saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, nanti terserah. Mana bisa macam tuh? Apa capres engkau tuh? Urus Jawa Tengah pun tak beres. Pilihan kita ni menentukan masa depan bangsa. Kemarin-kemarin itu di dalam lubuk hati saya yang terdalam, saya itu masih objektif ya dalam hal memilih calon presiden. Meskipun teman-teman tahu di channel ini saya itu sering ngebahas soal dukungan saya terhadap pasangan Prabowo Gibran. Tetapi seandainya nanti jika tanggal 14 Februari ternyata pasangan Prabowo Gibran harus out ya atau kalah, sehingga nanti tertinggal pasangan Anies dan Ganjar, maka saya berpikir untuk memberikan dukungan saya di putaran kedua nanti untuk Ganjar Pranowo. Karena menurut saya yang terbaik saat ini itu nomor 1 adalah Prabowo Gibran. Dan nomor 2 adalah pasangan Ganjar Pranowo. Sehingga saya meyakini bahwa saya harus memberikan suara saya di tanggal 14 Februari nanti untuk pasangan Prabowo Gibran. Dan jika ternyata pada 14 Februari nanti Prabowo Gibran kalah, maka saya akan memberikan suara saya ke pasangan Ganjar Pranowo di putaran kedua. Tapi, teman-teman, setelah saya menonton video dari Guntur Soekarno Putra, ya, video yang ini. Nah, sekarang apa hal yang tidak bisa lagi ditunda? Yang tidak bisa ditunda tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Maka saya semakin yakin jika seandainya Prabowo Gibran gagal di putaran pertama dan menyisakan Anies yang akan bertarung melawan Ganjar Pranowo, setelah melihat video itu, saya semakin yakin untuk tidak memberikan dukungan saya kepada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kenapa? Ya ngeri aja teman-teman melihat pidato seperti itu. Itu kan menyeramkan sekali ya. Seorang presiden yang sudah memberikan banyak jasanya ya bagi negara ini seperti dikasih clue sama PDIP bahwa mereka itu bakal ngapa-ngapain. Ini serem banget, udah kita kayak kembali ke zaman tahun 65 di zaman PKI. Wah, serem banget lah. Dan yang kemudian teman-teman, yang saya perhatikan adalah makin kesini itu model kampanye dari Ganjar Pranowo makin, ya minta maaf teman-teman, makin memalukan. Kenapa? Ya coba teman-teman bandingkan ketika Prabowo lawan Jokowi di tahun 2014 dan kemudian Prabowo lawan Jokowi lagi di tahun 2019, ya. Dari kedua pasangan itu ya, dari Prabowo ataupun juga dari Pak Jokowi, itu hampir sama sekali kita tidak pernah melihat ya mereka melibatkan istri mereka apalagi anak-anak mereka. Tapi coba teman-teman bayangkan ya, dalam menuju Pilpres 2024 ini, pasangan Ganjar Pranowo itu kalau dibandingkan Prabowo Gibran dan juga Anies Baswedan serta Caimin, itu kampanyenya ya kalau menurut saya udah kelewatan banget. Melibatkan istri Ganjar ya,
yang sampai joget-joget gitu ya. Wow, ini menurut saya apakah mereka benar-benar sudah sangat ngebet mau jadi presiden? Belum lagi dia melibatkan anaknya, si Alam Ganjar ini. Ya minta maaf, penilaian saya ini ya sungguh-sungguh memalukan. Makanya saya semakin yakin untuk tidak memberikan suara saya ke Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tahu saudara-saudara, kalau Ganjar saya stitch pernyataan dari Guntur Soekarno Putra yang mengatakan bahwa yang paling penting sekarang adalah memenangkan Ganjar dan Mahfud, dan kalau mereka sudah menang, karena presiden punya hak prerogatif, bisa melakukan apa saja termasuk Jokowi. Jadi apapun yang dilakukan terhadap Jokowi, kalau Ganjar dan Mahfud sudah menjadi presiden, gampang. Saya benar-benar tidak habis pikir ya. Dalam kondisi di mana dalam survei-survei yang terpercaya Ganjar dan Mahfud semakin tertinggal, usaha untuk menaikkan elektabilitas kok jadi semakin seperti orang panik ya. Ini ibarat kalau burung kena pukat atau ikan kena pukat. Semakin bergerak, semakin kusut, semakin tidak bisa lepas. Pernyataan seperti ini kan walaupun maksudnya untuk menyemangatkan para pendukung Ganjar dan Mahfud, tetapi ini tentu saja akan menyakitkan mereka yang sampai sekarang masih sangat mendukung Jokowi. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang mendukung Ganjar dan Mahfud, dan orang itu juga sebagai pendukung Jokowi, bagaimana sih perasaan mereka? Survei juga sudah membuktikan bahwa begitu PDIP atau kelompok dukung Ganjar Mahfud menyerang Jokowi, bukannya suara mereka tambah naik, malah nyungsep. Dan kembali pernyataan seperti ini disampaikan. Saya benar-benar tidak habis pikir, ya. Seperti tidak belajar dari pengalaman, ya. Seperti itulah kata orang, ya. Jatuh kedua kali ke lubang yang sama. Bahkan 3 kali, 4 kali, 5 kali ke lubang yang sama. Atau ini menjadi semacam tanda kutip takdir bahwa memang akan nanti satu putaran. Blunder-blunder yang semakin kesini semakin banyak justru akan menyebabkan elektabilitas Ganjar dan Mahfud semakin berkurang, dan nampaknya dari analisa mereka yang melakukan survei, kebanyakan suaranya akan lari ke Prabowo. Jadi inilah jalannya. Jadi mereka sendiri membuka jalan supaya menjadi satu putaran. Guntur Soekarno Putra mengatakan terserah kalian mau diapa-apain kalau nanti Mas Ganjar sudah jadi presiden. Kalau kekuasaan sudah ada di tangan Mas Ganjar, kita mau sampaikan bahwa nggak akan ada yang diapa-apain kalau Pak Prabowo menang. Kalau Pak Prabowo Gibran menang, Mas Ganjar nggak akan diapa-apain. Mas Anies nggak akan diapa-apain karena mereka punya hak untuk hidup di negara ini sebagai warga negara. Mereka akan berhak mendapatkan pekerjaan, penghasilan sesuai dengan kemampuan mereka. Nggak akan diapa-apain. Ya, itu beda kita dengan mereka. Kalau mereka
menang kita mau diapa-apain. Kalau kita yang menang, mereka nggak akan diapa-apain. Gitu. Kita juga tidak akan menilai mereka dengan sebutan-sebutan binatang karena perilaku-perilaku yang mereka tempelkan kepada kita, yang mereka labelkan kepada kita. Seperti bilang wedus, seperti bilang asu. Menurut saya, itu penggambaran kebencian mereka. Jadi skala kebencian mereka terhadap kita sudah sampai di level puncak. Karena apa? Angka mereka memang sudah nggak ketolong lagi. Tapi kita yang sudah diambang kemenangan ini harus memperlakukan mereka dengan baik. Karena mereka saudara-saudara kita sebangsa. Hari ini mereka mungkin tersesat jalan. Tersesat jalan memuja negara api. Dan tanggal 14 Februari nanti kita padamkan itu negara api. Kita kembalikan mereka ke jalan yang benar. Kita rangkul mereka, kita ajak mereka untuk kembali bersama-sama membangun Republik Indonesia, menyongsong Indonesia emas. Mereka harus kembali ke pangkuan NKRI. Ya, teman-teman kita yang memuja negara api ini harus kita kembalikan ke pangkuan NKRI. Ini akan lebih mudah kalau tanggal 14 kita datang ke TPS, kita menangkan Prabowo Gibran, ya, kita padamkan negara api. Halo, banyak VT yang mengunggah tentang Guntur Soekarno Putra yang katanya turun gunung. Dalam VT itu dia mengatakan menangkan Ganjar dan Mahfud. Kalau ini sudah tercapai, katanya, kekuatan dan kekuasaan dan hak prerogatif di Ganjar dan Mahfud, baru yang lain mau kita apa-apain gampang. Ya, termasuk Jokowi mau kita apain. Halo. Ya, yang namanya Guntur, mulai dari Pak Harto 32 tahun hingga reformasi hari ini, ya, baru di tahun ini saya mendengarkan dia turun gunung bersuara dalam hal berpolitik. Ada apa ya? Ya, apakah ada sesuatu yang di kehidupannya itu membuat dia merana, jauh lebih merana daripada ketika di masa Pak Harto, di mana dia harus untang-panting ke sana kemari dalam hal menempuh pendidikan. Ya. Dia tidak bisa berkutik apapun. Jangankan berbuat, bersuara pun dia tidak berani. Saat reformasi, bagi saya, Guntur sedang menunggu. Ya. Jadi selama transisi itu, selama reformasi itu, saya menganggap ya, ternyata itu adalah saat transisi, bukannya memang dia sudah tidak mau berpolitik, tetapi transisi. Transisi apa? Transisi untuk berbicara. Nah, setelah ketika presidennya adalah seorang yang bebas, membebaskan, ya. Artinya apa? Membebaskan dalam bersuara. Artinya apa? Kalau menurut saya, demokrasi betul-betul dilepas begitu saja. Ya, dia tidak mau tahu apa yang, katakanlah, dia dikata-katain apa saja sama oposisi, kubu sebelah, ya, yang dikalahkannya. Dia tidak mau tahu, tidak mau pusing. Ya, dia tidak mau pusing. Dia adalah tetap bekerja untuk negara ini karena dia merasa dipilih oleh rakyat. Ya. Akibat kejadian ini, ya, rakyat seolah-olah, ya,
terlepas dari belenggu demokrasi. Demokrasi yang ada selama ini ternyata membelenggu hati mereka. Begitu demokrasi dijalankan betul menurut saya, bebas berbicara, ya, maka seperti bereforia, ya, sedang mabuk kepayang untuk menghujat orang yang tidak disukainya, ya, sampai dengan setuntas-tuntasnya, sepuas-puasnya ingin dikeluarkan seluruh isi hatinya. Jikalau ya semua isi perut dikeluarkan, termasuk usus-ususnya, itu tidak menjadi masalah, mungkin akan dikeluarkan juga. Berhubung bisa bermasalah, maka tidak dikeluarkan. Jadi ini mengejutkan. Turun gunungnya Guntur Soekarno Putra hari ini, ya, itu adalah mengejutkan. Menurut saya dia berpihak pada siapapun tidak masalah, itu haknya. Kali ini dia memihak pada agama, ya tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah bagi saya itu adalah kata-kata yang kurang bagus, yaitu kita merebut dulu, ya, yang atau kita menangkan dulu, yaitu kekuasaan. Ya. Kalau itu sudah tercapai, kekuatan dan hak prerogatif di Gama, di Ganjar Mahfud, ya, sudah ada di tangan Gama, katanya kan seperti itu. Barulah apa tujuan kita apa-apain. Mungkin dia melihat dalam debat ini, setiap habis selesai debat maka banyak klarifikasi, ya, sepertinya ketika saat debat dia belum puas melakukan sesuatu atau tidak puas mendapat jabatan sesuatu. Hanya saja rasa tidak puas itu kan, sesi tanya jawab itu kan berputar. Hanya saja sampai dengan debat keempat, kenapa rasa tidak puasnya itu jatuh ketika terjadi tanya jawabnya pada paslon 02. Tidak ada klarifikasi yang dimunculkan ketika berhadapan dengan 01. Ini yang mengherankan. Begitu pula sebaliknya pada 01 itu juga terjadi, yaitu klarifikasi, tetapi klarifikasi itu terjadi ketika tanya jawab terhadap 02. Ya. Memangnya mereka itu hanya bermain masing-masing 01 dengan 02, 03 dengan 02. Tidak ada 01 atau tidak ada, ya. Di hadapan 01 itu adalah 03. Yang ada hanya 02. Di hadapan 03 hanya ada 01, tidak ada 02. Seperti itu. Kembali pada Guntur. Apa yang diucapkan itu adalah kebebasan bersuara saat dia mendendam. Saya yakin sakit hatinya dia dalam berpolitik itu adalah sejak mulai bapaknya atau Bung Karno itu dilengsarkan, dikudeta. Sakit hati dia. Hingga kemudian sampailah pada transisi, yaitu reformasi. Dia masih sakit hati sehingga tidak mau terlibat di dalam hiruk pikuk politik
reformasi. Ya, bahkan dia pun tidak memilih apakah dia ikut pada partai adiknya atau tidak. Masih belum berkehendak. Hari ini dia sedang membelanya. Pertanyaan saya, ada sakit hati apa dengan pemerintahan sekarang? Ya, saya mengesankan ketika seorang presiden atau penguasa memberikan kebebasan bersuara, maka bertubi-tubi mereka melakukan curhatan isi hatinya, ketidaksukaannya. Ya. Kalau tidak suka dengan cara seperti ini, apakah diam mereka di saat sebelum Presiden Joko Widodo? Itu berarti dia setuju dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Artinya apa? Kalau memang dia setuju, artinya berarti memilih untuk hidup cara lama. Saya pikir seperti itu. Ada apa? Inginkah hidup cara lama? Oke teman-teman, nah itu tadi video kompilasi ya yang ditutup oleh pernyataan dari Ibu lupa lagi saya namanya ya. Intinya sih gini ya teman-teman. Menurut saya ini adalah blunder yang paling besar dari tim 03. Menurut saya ini adalah blunder yang paling besar setelah kemarin Om Butet, sekarang ditambah lagi dengan Eyang Guntur. Bagi saya ini udah puncaknya ya. Tapi di sisi lain oke lah, itu hak beliau ya untuk berbicara masalah itu. Itu adalah hak beliau untuk berpendapat, berorasi, mengkampanyekan jagoannya dengan cara seperti itu. Itu balik lagi ya, itu hak beliau. Karena balik lagi, negara kita adalah negara demokratis. Jadi siapapun bebas berbicara, tapi dalam tanda petik ya, bicara sesuai dengan fakta. Nah, masalah beliau, saya pun juga sangat heran ya, karena ini juga sejarah teman-teman ya. Karena selama ini beliau itu tidak pernah atau jarang berbicara masalah politik, apalagi ikut kampanye, apalagi ikut turun gunung. Ya ini sejarah. Jadi saya pun kemarin berpikir bahwa istilah turun gunung di PDI itu hanya ada pada sosok Megawati Soekarno Putri. Jadi setelah beliau ya gak ada lagi, karena beliau kan udah paling puncak. Tapi ternyata ini adalah sejarah ya. Oke teman-teman ya, mungkin ya saya berharap sih balik lagi ya, pemilu kita akan tetap berjalan dengan lancar, damai, adil dan tentunya demokratis. Dan saya berharap buat teman-teman semua, mari kita rapatkan barisan ya, sesuai dengan keyakinan kita. Kita coblos tanggal 14 Februari presiden pilihan kita sesuai dengan hati nurani. Dan kita berdoa supaya siapapun nanti yang jadi ya, itu adalah pilihan terbaik dari Allah, dari Tuhan Subhanahu wa taala yang akan membuat bangsa ini lebih baik. Ya, di luar apa yang kita lihat dari video itu tadi, kita harus tetap optimis bahwa kelak presiden pengganti Pak Jokowi adalah presiden yang terbaik, pilihan rakyat, presiden terbaik yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar perihal pendapatnya seperti apa. Saya berharap setiap pendapat, setiap komentar dari teman-teman merupakan satu ilmu, merupakan satu pembelajaran, merupakan satu motivasi semangat untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.